Selamat sore, perkenalkan saya Yuandra Wahyu Febrian dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 25117444169. Di sini pada sore ini saya akan mengadakan wawancara atau biasa disebut dengan podcast bersama Bapak Eko Yunianto. Nah, beliau ini seorang guru sekolah dasar. Untuk dari tahun mengajarnya berapa, Pak? Awal mula dari 2009. 2009. Jadi 2009 itu sudah diangkat PNS? Sudah jadi PNS. Jadi sebelumnya itu guru honorer apa? Dari guru honorer mulai 2003 lulus SMA langsung jadi guru honorer, kemudian lulus D2 2005, kemudian tahun 2008 ikut tes CPNS dan alhamdulillah lolos, kemudian pengangkatan CPNS 2009. Ya. Sungguh luar biasa Bapak ini teman-teman. Baru 1 tahun alhamdulillah langsung lolos diangkat menjadi CPNS. Nah, kembali ke topik, di sini kita akan membahas tentang cara membentuk karakter anak di sekolah dasar. Jadi pada sore ini topiknya ada cara membentuk karakter anak di sekolah dasar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, untuk pertanyaan pertama gini Bapak, apa arti pendidikan karakter bagi Bapak secara pribadi dan sebagai seorang guru SD? Karakter itu adalah sebuah sifat atau kebiasaan atau juga kepribadian yang tentunya di dalam pendidikan SD itu karena masih anak itu masih sangat besar harapannya sangat besar sekali karakter itu dibentuk atau dilatih ataupun dididik sehingga nanti diharapkan ketika masih SD karakternya dibentuk dengan baik, dibiasakan baik dan dididik dengan baik, nanti sampai dewasa hasilnya karakternya juga baik. Oh iya, gitu. Nah, itu kan kalau dari SD itu ibaratnya itu kan dari dasar, ya bisa dibilang dari nol ya. Nah, terus apa saja nilai-nilai karakter itu yang paling utama, yang paling penting untuk ditanamkan pada usia anak sekolah dasar? Yang paling penting itu apa menurut Bapak? Kalau menurut saya, karena usia SD itu sebuah usia dasar ya, karakter yang paling penting yang pertama adalah jujur. Jadi karakter jujur itu harus ditanamkan sejak dini karena jujur itu nanti efeknya akan luas sekali dalam kehidupan anak. Mulai kehidupan pribadi, kemudian nanti ketika di rumah, kemudian di masyarakat itu jujur itu adalah modal yang utama atau karakter dasar. Dan juga jujur itu kan merupakan suatu ajaran, tentunya ajaran semua agama pasti mengajarkan untuk jujur. Lebih-lebih lah itu dari ajaran Islam. Kemudian selain jujur perlu juga untuk disiplin, karena disiplin itu akan bisa mendukung atau mewujudkan karakter yang baik. Ketika anak-anak dari kecil sudah dibiasakan jujur, kemudian dibiasakan menjadi disiplin, maka kelak meskipun sudah sekolah ataupun dimanapun dia berada, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena segala sesuatu yang diawali dengan jujur dan kedisiplinan itu pasti bisa dipastikan nanti hasilnya akan positif dan akan bermanfaat. Ya baik. Nah, itu jujur itu kalau saat saya sekolah dulu memang sangat penting itu dan itu juga diajarkan. Nah, menurut Bapak itu kalau dalam nilai karakter seperti kejujuran itu bagaimana cara Bapak menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran dalam kegiatan belajar sehari-hari, Bapak? Ya, kejujuran ya, karakter jujur itu
kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi ketika berhadapan dengan anak-anak, kita harus menyampaikan segala hal sesuatu itu dengan jujur. Baik mulai kalau dari anak-anak sendiri, katakanlah mulai dari ulangan. Tadi ulangan anak-anak harus jujur, tidak boleh mencontek, tidak boleh mencontoh pekerjaan teman. Kemudian kita juga membiasakan anak itu ketika ditanya apapun dari Bapak Ibu guru itu, jawaban dari mereka kita hargai. Jadi seburuk apapun atau mungkin sejelek apapun, bahkan itu mungkin yang membuat malu, tapi kita harus mensupport. Jangan sampai jadi guru malah membuli atau menghakimi. Contohnya ketika anak-anak ditanya, kamu tadi mandi apa tidak? Jika ada anak yang jujur menjawab tidak mandi, jangan kita olok-olok, kita tetap hargai, kemudian kita beri motivasi dan nanti diarahkan agar mungkin lain kali mandi. Itu dari hal kecil. Kemudian bisa juga di pembelajaran itu dilatih dengan, kalau di sekolah ada namanya kantin kejujuran. Jadi dilatih anak-anak itu ngambil jajan sendiri di kantin tanpa dijaga, kemudian anak-anak membayar atau menaruh uang sendiri sesuai dengan barang yang diambil, dan nanti itu pun kita kontrol dalam arti sehari itu barang dan pendapatan itu sesuai apa tidak. Kalau sudah sesuai berarti tingkat kejujuran anak-anak sudah bagus. Kalau belum sesuai maka kita harus memberi contoh, memberi stimulus ataupun memberi aran-aran untuk berbuat jujur. Itu hanya 1-2 langkah konkret. Kita hargai jawaban mereka apa adanya, meskipun itu mungkin jelek, sehingga mereka tidak sungkan atau tidak malu untuk berkata jujur. Lain halnya kalau mereka jujur kemudian jelek, kalau kita hakimi, itu di lain hari ketika ditanya lagi itu pasti tidak akan jujur lagi. Itu kira-kira seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu maupun dari kecil ataupun dewasa nanti, sesungguhnya jujur itu sangat penting. Nah, itu untuk kehidupan sehari-hari kita itu jujur itu benar-benar sangat penting. Nah, selanjutnya gini kan, di anak-anak itu kan ada 2 waktu. Itu kan antara di sekolah sama di rumah. Nah, bagaimana sekolah dapat melibatkan orang tua secara aktif dalam upaya pembentukan karakter Bapak? Atau mungkin ada beberapa bulan sekali ada sosialisasi atau bagaimana gitu? Untuk koordinasi dengan orang tua atau wali murid, kita memanfaatkan media sosial ya. Di sekolah kami itu, di wali murid di kelas saya umpamanya, itu ada grup wali murid, itu di grup WhatsApp. Nah, itu biasanya saya secara berkala seminggu sekali, atau contohnya ketika ada anak tidak masuk, kemudian saya tanya anaknya alasan tidak masuk apa, kemudian nanti keesokannya saya ganti WA orang tuanya, apa benar seperti alasan yang disampaikan seperti itu. Kemudian ketika saya tanya lagi, apakah kamu di rumah membantu orang tua, nanti anak kan pasti jawab lah. Nanti jawaban itu saya akan cross check dengan wali murid. Bisa cross check saya ada 2 metode. Pertama, bisa ketika bertemu, karena kebetulan wali muridnya dekat-dekat, ada hanya sedikit yang jauh ya. Itu terus bisa juga dalam metode menggunakan media sosial, yaitu WhatsApp. Itu juga langsung saya WA orang tuanya. Kemudian dari selain itu saya juga menyimpan, karena kebetulan saya guru kelas 6, murid-murid saya itu sudah banyak yang punya WA, sehingga nomornya saya simpan, kemudian saya pantau statusnya ya. Jadi selama statusnya itu masih wajar anak-anak, saya tetap tidak akan komen. Kalaupun tidak wajar, itu nanti saya juga tidak komen di WA, tapi saya cross check dengan orang tuanya, itu dengan koordinasi dengan orang tua. Kemudian ketika ada anak terlambat ataupun mungkin anak yang kelihatan kurang bersemangat, itu nanti saya juga aktif biasa untuk WA dengan orang tuanya, ada apa ini Bu, Pak, kemudian kemarin si ini mengapa kok kelihatan pucat. Nah, pil-pil tentang
masalah kesehatan ya. Jadi kalau anak itu kurang fit atau apa, biasanya langsung saya telepon dengan orang tuanya. Ya, dan alhamdulillah sampai hari ini orang tuanya responsif, aktif, kemudian sering cross check nih, karena bahkan PR pun orang tuanya juga cross check, Pak apa benar hari ini tidak ada PR, kalau kebetulan tidak ada PR. Bahkan sebenarnya menurut kurikulum PR itu kan tidak diperbolehkan, tapi saya ganti dengan tugas-tugas rumah yang sekiranya bermanfaat dan itu membantu orang tua, dan lewat seperti itu saya selalu koordinasi dengan orang tua, sehingga apa yang saya sampaikan di sekolah itu nyambung atau match dengan pendapat dari orang tua. Dan selama setahun itu ada 3 kali pertemuan, yaitu ketika penerimaan rapor dan komite, sehingga offline berarti ya offline langsung, tidak tanpa WA. Itu ketika penerimaan rapor, ketika menerimakan rapor satu persatu anak kan ke depan nih, orang tuanya itu pasti saya beri informasi tentang perkembangan anaknya. Mungkin 5-7 menit saya sampaikan anaknya yang kurang ini, yang sudah lebih ini, yang perlu dibina ini, seperti itu saya sampaikan. Kemudian banyak juga dari orang tua itu yang curhat, Pak anak saya di rumah gini, ada mainan HP, ada bahkan yang sudah berani belanja online. Nah, itu mereka mengeluh, akhirnya kita sharing dan kita ya sama yang saya sampaikan di sekolah juga akan disampaikan di rumah. Itu usaha-usaha yang bisa saya lakukan secara real dan alhamdulillah sudah ada dampaknya begitu. Oh, alhamdulillah. Jadi ada di segi dari online juga ada, dari offline Ya. Nah, itu kan kalau membentuk karakter anak, apalagi dari usia dasar, itu kan pasti banyak tantangannya, banyak hambatannya seperti itu. Nah, dari pengalaman Bapak dan mengajar dari 2009, tantangan terbesar yang dihadapi Bapak dalam membentuk karakter anak di era digital ini bagaimana Pak? Tantangan terbesarnya apa? Memang dari tahun ke tahun itu tantangannya meningkat. Jadi dulu ketika 2009 itu ingat saya, anak-anak belum pegang gadget, juga belum seheboh ini, itu masih mudah. Tantangannya hanya mungkin kebanyakan bermain sampai ketika belajar sudah tidak fokus. Tapi sekarang itu semakin besar dan semakin kompleks ya. Ketika menurut analisa dan dari hasil telusur saya pribadi, itu ternyata penyebabnya adalah gadget atau anak-anak biasa pegang HP. Paling utama gadget. Iya. Ya, karena sebenarnya HP itu ada banyak positifnya, cuman ketika anak-anak tidak dikontrol dengan baik, ketika pulang sekolah sampai rumah, kemudian dia bermain game online itu, meskipun tidak berbayar, ada juga yang berbayar. Nah, itu pengaruhnya ketika anak-anak banyak bermain game itu jadi temperamen anaknya, mudah marah, kemudian jika ditegur orang tuanya marah, kemudian malas untuk mengerjakan PR, kemudian ada juga mungkin yang game online bersama itu dengan teman-temannya mungkin tidak dikenal, sehingga mereka mendapat kosakata baru yang tidak pantas diucapkan. Kata-kata kasar. Ya, kata-kata kasarnya muncul, dan ternyata itu saya tanya itu di game ada macam-macam lah itu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri karena ketika anak diberi tugas di rumah, maka mengerjakannya hanya asal-asalan. Di rumah hanya banyak bermain game ketika tidak dalam pengawasan orang tua. Kemudian itu pun berlanjut ke sekolah. Ketika di sekolah ketemu teman-temannya, yang dibahas ya hanya seputar game. Iya, bukan membahas tentang pelajaran. Itu. Jadi dampak digital yang terbaru saat ini itu adalah dari efek game online. Dan selain game online itu, saya juga sangat mengkhawatirkan tentang dari media sosial seperti TikTok, ya, TikTok atau YouTube. Mereka suka melihat konten-konten yang mungkin sudah dilakukan orang dewasa dan mereka tiru-tiru, seperti joget-joget, kemudian mengeluarkan statement-statement yang sebenarnya itu tidak jelek, tapi statement itu pantasnya diucapkan oleh orang dewasa. Tetapi anak-anak SD sudah mulai mengucapkannya. Itu suatu bentuk tantangan terberat, karena
setelah saya konfirmasi dengan orang tuanya sendiri, ternyata orang tuanya di rumah itu juga kewalahan, dalam arti kewalahan untuk mengendalikan anak agar tidak pegang HP itu. Mungkin itu yang saat ini saya rasakan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Berarti dampak era digital ini itu sangat besar. Tapi itu kemungkinan besar itu yang bisa mengatasi itu orang tua. Kalau guru kan cuma bisa mengingatkan sama sosialisasi sama orang tuanya. Dan kalau di sekolah posisi anak kan tidak bebas, sehingga yang tidak praktek masih aman, tetapi mungkin yang di rumahnya yang harus yang paling ekstra ketat dari rumahnya itu. Nah, kurang lebih seperti itu cara membentuk karakter anak di sekolah dasar. Sungguh luar biasa jawaban dari Bapak Eko ini. Terima kasih atas waktunya, dan teman-teman terima kasih untuk menyempatkan melihat video saya. Dan mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Iya, tidak apa-apa, sama-sama.